Halo teman-teman, rekan-rekan muda dimanapun teman-teman berada. Saya Suster Emilia PMG, saat ini saya tinggal di Wonosobo, Jawa Tengah. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit menggali kekayaan dari spiritualitas Santo Yosef. Karena bulan ini adalah bulan Maret, oleh Gereja Katolik didedikasikan sebagai bulan Santo Yosef. Nah, tentu teman-teman sudah mengenal siapa itu Santo Yosef. Santo Yosef adalah tunangan suami Bunda Maria. Dia adalah ayah angkat dari Tuhan Yesus. Kehidupannya banyak terdapat di Injil Matius dan juga di Injil Lukas. Tetapi sesudah itu tidak banyak cerita tentang Santo Yosef. Dia tidak banyak kata, bahkan tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya yang dituliskan oleh para pengarang Injil. Sehingga kita tidak bisa tahu apa saja yang misalnya dulu dia katakan kepada Bunda Maria, atau apa saja yang dia katakan kepada para malaikat. Hanya kita mempercayai bahwa Santo Yosef melaksanakan kehendak Allah lewat mimpi-mimpi yang disampaikan oleh para malaikat. Dan dia tidak bertanya lebih lanjut tentang mimpi-mimpi itu. Tidak bertanya, maksud suster tidak bertanya tentang kehendak Allah, tetapi mempercayai dan mengimani bahwa di balik mimpi-mimpi itu dia mendapatkan rahmat untuk menjalankan misi keselamatan Allah bersama Bunda Maria dan juga bersama Tuhan Yesus Tuhannya. Nah, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Santo Yosef, keteladanannya, keutamaan-keutamaannya. Tetapi pada kali ini, suster ingin mengajak teman-teman untuk meneladan salah satu keutamaannya, yaitu keutamaan keheningan. Nah, seperti suster katakan tadi, bahwa Santo Yosef tidak berkata-kata, bahkan di Injil tidak mencatat satu kata pun keluar dari mulutnya. Dia digambarkan sebagai orang yang hening. Nah, bagaimana kita menjaga keheningan? Tentu tidak mudah. Apalagi rekan-rekan muda saat ini pasti tidak mudah untuk menjaga keheningan. Karena ada banyak sekali suara-suara di luar sana yang bisa mengganggu keheningan kita. Kita bisa mendengar suara macam-macam, mulai dari suara-suara binatang, suara mobil, suara motor, suara pesawat terbang, atau suara apapun. Atau bisa juga dari musik yang kita dengarkan, atau dari suara-suara apapun bisa masuk ke dalam pendengaran kita. Nah, bagaimana kita belajar keheningan ini? Kita hanya bisa mendengarkan suara Allah jika kita sungguh hening. Lalu bagaimana dengan suara-suara di luar itu, suster? Nah, suara-suara di luar itu tidak bisa kita hindari. Tetapi kita bisa menciptakan suasana yang tenang di dalam hati kita. Kita bisa menciptakan ruangan yang khusus untuk suara Tuhan, agar kita sungguh dapat mendengarkan suaranya. Nah, latihan-latihan yang bisa kita lakukan untuk keheningan itu, misalnya dengan meditasi pagi, atau mengurangi volume suara dari musik yang kita dengarkan, baik dari handphone ataupun dari laptop atau dari alat apapun. Kita bisa mengurangi itu. Tetapi juga kita bisa mulai menjaga keheningan di dalam hati kita, supaya Allah sungguh berkenan bertata di hati kita, dan kita pun dapat mendengarkan suaranya. Karena tanpa keheningan kita tidak bisa mendengarkan suara Allah yang begitu lembut bersabda di hati kita. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Tidak ada kata yang telat untuk
mengurangi keramaian yang ada di dalam dunia kita. Kita bisa belajar berpantang untuk mendengarkan suara-suara yang ada, baik dari musik ataupun dari apapun. Kita bisa berpantang, tidak hanya berpantang makanan atau minuman saja, tetapi kita juga bisa berpantang dari mendengarkan musik atau dari mendengarkan suaranya. Semoga di masa Prapaskah ini kita semakin dapat mendengarkan suara Tuhan yang bersabda di hati kita, tetapi juga kita semakin dapat meneladan Santo Yosef, sosok yang hening, yang tidak banyak kata, tidak ada kata, tetapi dia sanggup menerjemahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas dirinya dan berjalan menuju ke masa depan, melaksanakan misi keselamatan Allah bersama Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Salam in omnibus caritas, Tuhan Yesus.